Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlindas truk muatan tanah di Jalan Interchange Cawang, Jakarta Timur pada Selasa malam. Kejadian berawal saat korban yang melaju dari arah Jalan MT Haryono hendak berputar balik ke arah Cawang melalui traffic light Halim. Supir truk menyebut korban sempat menyalip dan mengurangi kecepatannya. Truk yang melaju menuju tol Jakarta Cikampek pun tak melihat keberadaan korban akibat blind spot hingga akhirnya menabrak korban beserta sepeda motornya. Ambulans pembawa jenazah melaju kencang dan menabrak sebuah rumah warga di desa Sungai Sikai, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Jambi. Diduga mengantuk, supir ambulans membanting setirnya saat melaju kencang hingga menabrak sebuah teras rumah. Warga yang kaget segera mengevakuasi jenazah dengan ambulans lainnya untuk dibawa ke rumah duka. Beruntung seorang pendamping jenazah dan supir ambulans selamat dari insiden ini. Murid dulu keluar. Kecelakaan terjadi di Pasar Lumbang, Kecamatan Lumbang, Probolinggo, Jawa Timur pada Selasa siang. Bus pariwisata yang hendak pulang dari arah Gunung Bromo mengalami remblong dan menabrak 5 kendaraan dan sejumlah warga. Usai olah TKP, polisi menyebut supir bus pariwisata gagal mengendalikan kendaraan saat melintas di jalan yang menurun. Akibat kecelakaan ini, 6 warga luka berat dan dievakuasi ke Puskesmas Lumbang dan Rumah Sakit Tongas dan RSUD Muhammad Saleh. Ratusan ojek online di Bandung, Jawa Barat terlibat ricuh dengan debt kolektor yang menarik motor secara paksa. PPATK memblokir 40 lebih rekening milik Rafael Alun Trisambodo yang mencapai 500 miliar. Ulah sejumlah wisatawan asing di Bali yang bermasalah viral di media sosial. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian. Dan saya Ratu Nabila kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Ya, hari ini kita awali iNews siang dengan informasi dari Bandung, Jawa Barat, di mana ratusan ojek online terlibat ricuh dengan debt kolektor yang menarik motor secara paksa. Ya, 9 orang terluka dan puluhan motor rusak dalam peristiwa tersebut. Ricuh antara pihak ojek online dengan debt kolektor terjadi di wilayah Hegarmanah, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa sore. Awal kericuhan karena penarikan paksa motor dari salah seorang ojol oleh debt kolektor. Ratusan ojol datang ke perusahaan leasing meminta unit motor untuk dikembalikan, namun pihak debt kolektor menolak. Polisi terus berusaha menenangkan massa yang bertikai. Ricuh antara pihak debt kolektor dengan ratusan ojol menimbulkan korban dari kedua pihak. 9 orang ojek online dilaporkan terluka. Buntut kericuhan itu sejumlah ojol mendatangi Mapolres Kota Bandung di Jalan Merdeka menuntut para debt kolektor diproses hukum. Menyikapi dari persoalan memang yang terjadi dari awal kronologis penarikan unit, ya, penarikan unit yang dilakukan oleh yang mengatasnamakan PT Elang. Datang dari ojol beberapa puluh orang yang memang ke sana untuk mengklarifikasikan, meminta bahwa unit ini kenapa dan seperti apa mesti hal terjadi penarikan seperti itu. Nah, hingga Selasa malam sebanyak 17 debt kolektor diciduk polisi untuk diperiksa. Polisi meminta para ojol untuk tenang dan tidak bertindak di luar hukum. Ya, diharapkan setelah ini nanti ada perintah dari Kandian harus bagaimana supaya kondusif semuanya untuk warga Kota Bandung yang kita cintai, ya, tidak ada sekali lagi tidak ada yang melakukan sweeping. Kalaupun ada apa-apa, lapor kepada kami semuanya, Kapolres Tabas ataupun Polsek terdekat.
Apapun kalau misalnya dekat Polda, lapor ke Polda. Setuju? Baik ya, kami akan menangani dengan seksama. Kami akan menangani dengan betul-betul. Ya. Polisi berjanji akan menindaklanjuti kasus penarikan motor secara paksa oleh pihak debt collector. Sedangkan para ojol berharap polisi dapat menindak tegas aksi premanisme dan pihak-pihak yang melakukan penarikan kendaraan yang tidak sesuai norma hukum. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Laporkan kepada Polrestabes. Sekelompok anggota perguruan silat di Trenggalek, Jawa Timur melakukan penyerangan terhadap rombongan peziarah GP Ansor Tulung Agung. Akibatnya 16 korban luka-luka, 2 diantaranya luka serius. Insiden penyerangan terhadap rombongan peziarah GP Ansor Tulung Agung terjadi di ruas Jalan Nasional Trenggalek Ponorogo di Desa Jambu, Kecamatan Tugu, Trenggalek, Jawa Timur, Minggu dini hari. Peristiwa berawal saat 4 mobil rombongan Ansor hendak pulang ke Tulung Agung melalui jalur Ponorogo Trenggalek. Namun saat melintas di Desa Jambu, tiba-tiba rombongan dilempari batu oleh sekelompok pemuda. Akibat kejadian tersebut, salah satu mobil rombongan mengalami kecelakaan dan terjun ke sungai, serta mengakibatkan 16 orang luka-luka, 2 diantaranya mengalami luka serius. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan 11 orang tersangka. Mereka adalah oknum anggota salah satu perguruan silat. Polisi menyebut aksi penyerangan tersebut ternyata salah sasaran karena target para tersangka adalah rombongan perguruan lain yang pulang dari Madiun. Untuk motif, mereka pelaku ini adalah salah satu anggota perguruan silat tertentu. Kemudian mereka mau melakukan gangguan kepada rombongan perguruan silat yang punya hajat di kota di luar Trenggalek. Jadi pulangnya muncullah kejadian itu, namun salah sasaran. Sementara itu, sejumlah anggota GP Ansor Tulung Agung dan Trenggalek meminta polisi bertindak tegas dan mengusut tuntas kasus ini. Kita punya LBH Ansor, nanti LBH Tulung Agung dan LBH Ansor Trenggalek akan bekerjasama untuk mengawal kasus ini, sehingga tidak ada yang kemudian ditutupi dan mengawal sampai tuntas begitu. Dari 11 tersangka, 7 orang ditahan di Polres Trenggalek, sedangkan 4 tersangka anak-anak tidak dilakukan penahanan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seorang istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap oleh tim Cybercrime Polda Sulawesi Selatan setelah diduga menghina institusi Polri di media sosial. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan hasil pantauan sejumlah bukti video. Ernawati, seorang wanita yang merupakan istri anggota polisi di Makassar, Sulawesi Selatan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik atau ujaran kebencian oleh penyidik Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Ernawati ditetapkan sebagai tersangka lantaran telah mengunggah sejumlah video ujaran kebencian terhadap institusi Polri melalui media sosial miliknya. Salah satunya yakni menggaungkan tagar percuma ada polisi dalam video TikTok-nya. Tersangka yang memajang foto 3 anggota polisi yang diketahui berpangkat Bribka, Bribtu, dan Ibtu diduga telah melanggar HAM dan dilindungi oleh para petinggi Polda Sulawesi Selatan. Diketahui motif postingan sejumlah video di akun TikTok tersebut karena saudara kandungnya bernama Kaharudin Daeng Sibali yang merupakan seorang residivis pencurian dengan pemberatan diduga tewas akibat menjadi korban kekerasan oleh 3 anggota polisi tersebut setelah pelaku diamankan. Hasil penyelidikan gelar perkara mengambil kesimpulan bahwa apa yang dilakukan dia ini sudah memenuhi kelayakan dan kepatutan yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE. Jadi menyebarkan rasa kebencian, kemudian menyampaikan kebohongan. Nah, sehingga dilakukanlah proses, ini normal sebenarnya proses ini normal ya. Dilakukanlah proses penyidikan terhadap saudara Ernawati tersebut. Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam yang digunakan tersangka untuk mengunggah video ujaran kebencian melalui akun TikTok-nya dan sejumlah screenshot postingan tersangka.
Tim SAR gabungan mulai mengevakuasi para korban yang tertimbun tanah longsor di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna. Hingga saat ini sekitar 42 korban belum berhasil ditemukan. Pasca bencana longsor yang terjadi di Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, pemerintah Kabupaten Natuna dan tim SAR gabungan mulai meninjau lokasi dan langsung mengevakuasi para korban yang tertimbun. Dari 47 korban yang dilaporkan hilang, tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 jenazah di sekitar Gunung Jemengan. Sementara jumlah korban yang belum ditemukan hingga saat ini sebanyak 42 orang. Teridentifikasi sama kita, itu jumlah semuanya 47 yang belum diketahui keberadaannya. Kemudian hari ini diangkat 5, berarti sisa lagi 42. Kemudian 47 itu sebelumnya itu ada yang meninggal 7, berarti itu dari keseluruhan jumlahnya 7 ditambah 47 menjadi 54. Sedikitnya ada 210 korban bencana yang mengungsi di pos lintas batas negara Serasan. Bencana longsor ini mengejutkan para korban. Pasalnya, sebelum kejadian naas itu, korban mendengar bunyi ledakan di susul longsor. Sebelumnya Senin kemarin, bencana tanah longsor terjadi di Kampung Genting, Desa Pangkalan, Kecamatan Pulau Serasan, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Intensitas hujan tinggi selama sepekan terakhir diduga menjadi penyebab terjadinya tanah longsor di kawasan ini. Satu perkampungan warga pun rata dengan tanah. Tiga korban longsor di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau dievakuasi ke Pontianak untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, namun tragis salah satu di antara korban selamat dari musibah longsor justru meninggal dalam perjalanan. Romi, 29 tahun, salah seorang korban tanah longsor di Kecamatan Serasan, Natuna, tiba di Pontianak, Kalimantan Barat. Ia bersama Nafisa, bocah 9 tahun dibawa dengan kapal motor Bukit Raya, dirujuk ke RSUD Dr. Sudarso untuk mendapat penanganan medis. Namun naas menimpa Susi Darmi, salah seorang korban selamat dari musibah tanah longsor ini justru meninggal dunia di atas kapal dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban meninggal langsung diserahkan ke kerabatnya di Kompleks Sejahtera 2 Kota Pontianak untuk dimakamkan di TPU setempat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Hari Agung Cahyadi menyatakan, kedua korban selamat langsung menjalani pemeriksaan medis setibanya di rumah sakit. Nah, ini segera didiagnosa dulu, ya. Tadi sudah dilakukan ronsen untuk melihat kondisi fraktur dan juga pemeriksaan darah, dan nanti akan didiagnosa apakah akan segera dilakukan tindakan operasi segera. Ketiga korban tanah longsor di Kabupaten Natuna dibawa ke Pontianak, Kalimantan Barat karena akses transportasinya lebih mudah dibandingkan ke ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar melaporkan. Seorang ibu hamil di Subang, Jawa Barat meninggal usai ditolak rumah sakit. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.